Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana, yang telah membiarkan kita untuk presentasi hari ini. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang penilaian otentik dalam pembelajaran terpadu. Mungkin saya akan memperkenalkan anggota saya, itu yang pertama ada Jafar Ramadhani Zahra, Istiqomah, Alvina Nur Aini, dan Padar Mawardi dan Puspita Firliani. Oke, langsung saja presentasi yang pertama akan langsung dibacakan oleh Safa. Pada Safa dipersilahkan. Ya, baik Fadel, terima kasih. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Sudah. Ya, yang pertama di sini ada definisi penilaian otentik. Seperti yang sudah terlihat dalam layar, penilaian otentik, istilah penilaian otentik ini tersusun dari dua kata, yaitu penilaian dan autentik. Penilaian atau biasa disebut dengan assessment adalah suatu kegiatan untuk melakukan prosedur pengukuran melalui pengujian, pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian informasi secara langsung atau tidak langsung tentang peserta didik atau program. Nah, bisa disimpulkan bahwa penilaian otentik ini adalah suatu penilaian terhadap apa yang dibuat dan aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik, baik dalam bentuk penyajian atau penampilan yang merupakan bentuk dari penerapan teori dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Ya, selanjutnya di sini ada langkah-langkah pengembangan asesmen autentik atau penilaian autentik. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, ada identifikasi dan penentuan standar. Yang kedua, ada penentuan tugas autentik. Yang ketiga, pembuatan kriteria tugas autentik. Yang keempat, pembuatan rubrik. Nah, yang pertama di sini kan ada identifikasi dan penentuan standar. Standar adalah pernyataan dari apa yang peserta didik harus tahu dan mampu lakukan. Standar lebih dikenal dengan istilah kompetensi di Indonesia. Kompetensi merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Standar yang harus diidentifikasi sebelum melakukan penilaian adalah menentukan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang menjadi dasar, acuan, dan tujuan dalam proses penilaian. Jadi identifikasi dan penentuan standar ini adalah langkah awal dalam menentukan suatu standar yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang kedua ini ada penentuan tugas autentik. Setelah melakukan proses tadi, melakukan standar kompetensi dan segala macamnya, langkah kedua adalah menentukan tugas otentik. Pemilihan tugas otentik harus disesuaikan dengan kompetensi mana yang akan diukur dan juga disesuaikan dengan keadaan di dunia nyata. Tugas otentik merupakan suatu tugas yang meminta siswa melakukan atau menampilkannya. Dianggap autentik apabila siswa diminta untuk mengkonstruk respon mereka sendiri, bukan sekedar memilih dari yang tersedia. Terus yang kedua, tugas merupakan tantangan yang mirip atau serupa yang dihadapkan dalam dunia kenyataan atau sesungguhnya. Nah, yang ketiga di sini ada pembuatan kriteria tugas otentik. Kriteria dalam penilaian otentik digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik peserta didik menyelesaikan tugas dan seberapa baik mereka telah memenuhi standar yang sudah ditentukan. Kemampuan peserta didik pada suatu tugas ditentukan dengan mencocokkan kinerja peserta didik terhadap seperangkat kriteria untuk menentukan sejauh mana kinerja peserta didik memenuhi kriteria untuk tugas tersebut.
Nah, kriteria ini seharusnya telah dirumuskan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kriteria juga sering disebut indikator dalam kurikulum berbasis kompetensi. Nah, dalam pembuatan kriteria tugas otentik ini ada 5 kriteria penilaiannya. Di antaranya itu ada tugas tersebut bermakna bagi siswa maupun bagi guru. Jadi tugas yang diberikan itu harus memiliki makna tersendiri. Terus yang kedua itu tugas yang disusun bersama atau melibatkan siswa. Terus yang ketiga itu tugas tersebut menuntut siswa menemukan dan menganalisis informasi sama baiknya dengan menarik kesimpulan tentang hal tersebut. Yang keempat, tugas tersebut meminta siswa untuk mengkomunikasikan hasil dengan jelas. Nah, jadi setelah siswa melakukan penyelesaian tugas, siswa ini harus mampu mengkomunikasikan terkait simpulan dari tugas tersebut. Nah, yang terakhir ini ada tugas tersebut mengharuskan siswa untuk bekerja atau melakukan. Nah, yang keempat ini ada pembuatan rubrik. Rubrik digunakan sebagai patokan untuk menentukan tingkat pencapaian peserta didik. Rubrik biasanya dibuat dengan berisi kriteria penting dan tingkat capaian kriteria yang bertujuan untuk mengukur kinerja peserta didik. Kriterianya biasanya terdiri dari kata-kata tertentu yang mencerminkan apa yang harus dicapai oleh peserta didik tersebut. Tingkat capaian kinerja umumnya ditunjukkan dengan angka-angka, besar atau kecilnya angka sekaligus menunjukkan tinggi rendahnya capaian hasil dari belajar peserta didik tersebut. Nah, secara singkat, rubrik terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya ada dimensi, ada definisi dan contoh, skala, dan juga ada standar. Ya, yang selanjutnya ada jenis-jenis penilaian otentik. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada penilaian kinerja, yang kedua ada penilaian proyek, yang ketiga ada penilaian portofolio, dan yang terakhir ada penilaian tertulis. Nah, yang pertama penilaian kinerja. Asesmen otentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Nah, dengan menggunakan informasi ini, guru dapat memberikan umpan balik terhadap kinerja peserta didik, baik dalam bentuk laporan naratif maupun laporan kelas. Dalam penilaian kinerja ini ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja. Nah, di antaranya ini ada daftar cek atau checklist, digunakan untuk mengetahui muncul atau tidak unsur-unsur tertentu dari indikator atau sub-indikator yang harus muncul dalam sebuah peristiwa atau tindakan. Yang kedua ada catatan anekdot atau narasi. Nah, catatan anekdot atau narasi ini biasanya digunakan dengan cara guru menulis laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik selama melakukan tindakan. Dari laporan tersebut, guru dapat menentukan seberapa baik peserta didik memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, berbedanya dengan yang tadi itu, kalau daftar cek itu, jadi kita sudah ngelis gitu loh, apa saja yang menjadi kriteria yang diharapkan oleh gurunya. Kalau catatan anekdot itu, guru menulis narasi tentang setiap apa yang dilakukan oleh peserta didiknya gitu untuk menilai sikap maupun perilakunya. Yang ketiga, skala penilaian. Biasanya digunakan dengan menggunakan skala numerik berikut predikatnya. Misalnya 5 itu sama dengan baik. Baik sekali gitu. 4 sama dengan baik. 3 cukup, 3 sama dengan cukup, 2 sama dengan kurang, dan 1 kurang sekali. Sebentar. Nah, yang selanjutnya ada memori atau ingatan.
digunakan oleh guru dengan cara mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu dengan tanpa membuat catatan. Guru menggunakan informasi dari memori untuk menentukan apakah peserta didik sudah berhasil atau belum. Nah, kalau cara ini guru biasanya mengingat gitu. Selama pembelajaran guru mengingat perilaku peserta didik ini seperti apa. Jadi guru ini tanpa mencatat, tetapi guru ini menghafal gitu apa yang dilakukan oleh peserta didik, baik atau tidaknya, baik atau buruknya gitu. Nah, yang selanjutnya ada penilaian proyek. Nah, dalam penilaian proyek ini merupakan kegiatan penelitian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengelolaan, analisis, dan penyajian data. Dengan demikian, penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, mengaplikasikan, penyelidikan, dan lain-lain. Nah, selama mengerjakan sebuah proyek pembelajaran ini, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Karena itu, pada setiap penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang memerlukan perhatian khusus dari guru. Yang pertama itu ada keterampilan peserta didik dalam memilih topiknya. Terus yang kedua ada kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dan yang terakhir ini ada originalitas atas keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Nah, hasil dari peserta didik ini apakah hasil real dari peserta didik atau hasil dari yang lain gitu. Nah, yang terakhir ada penilaian tertulis. Yang ketiga ada penilaian tertulis. Tes tulis berbentuk uraian atau esai menurut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Pada tes tertulis ini, biasanya berbentuk esai. Peserta didik berkesempatan memberikan jawaban sendiri yang berbeda dengan teman-temannya, namun tetap terbuka memperoleh nilai yang sama. Jadi dalam penilaian tertulis ini biasanya bentuk soalnya itu soal esai gitu. Jadi kan peserta didik diberi kebebasan untuk memberikan jawaban terbaiknya. Nah, yang terakhir ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan yang dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio biasanya berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Selanjutnya, penilaian portofolio ini merupakan penilaian yang berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Nah, dalam melalui penilaian portofolio ini, guru akan mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik, misalnya dari hasil karya mereka dalam menyusun atau membuat karangan, puisi, komposisi musik, gambar, foto, lukisan, resensi buku atau literatur, laporan penelitian, sinopsis, dan lain-lain. Atas dasar penilaian itu, guru dan peserta didik dapat melakukan perbaikan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Nah, dari situ jadi guru mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta didik dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dalam bentuk penilaian portofolio. Ya, baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah tentang
teknik dan instrumen penilaian dalam asesmen autentik. Untuk penilaian asesmen autentik ini ada 3 aspek yang dinilai. Pertama yaitu adalah aspek pengetahuan atau knowledge. Nah, dalam aspek pengetahuan ini yang dinilai adalah kompetensi ranah kognitif meliputi menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mensintesis, kemudian mengevaluasi. Nah, biasanya teknik untuk menilai dalam asesmen autentik ini menggunakan tes lisan, tes tertulis, dan penugasan. Nah, selanjutnya ada aspek afektif atau aspek sikap. Nah, komponen dalam afektif ini biasanya adalah kepercayaan dan keyakinan seseorang mengenai objek atau biasanya dalam aspek afektif ini atau sikap ini yang dinilai adalah berkenaan dengan sikap siswa terhadap materi pelajaran, sikap siswa terhadap guru, dan sikap siswa terhadap proses pembelajaran. Kemudian untuk teknik penilaiannya itu biasanya untuk aspek afektif ini dilakukan dengan observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Nah, selanjutnya aspek psikomotorik atau keterampilan. Nah, dalam aspek psikomotorik ini yang dinilai kompetensinya itu adalah kemampuan peserta didik untuk mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan, nah ini, jadi alatnya itu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Nah, biasanya kalau misalkan untuk aspek penilaian dalam aspek psikomotorik ini menggunakan instrumen berupa daftar cek atau skala penilaian, rating scale yang dilengkapi dengan rubrik. Nah, untuk contohnya mungkin bisa saya perlihatkan terlebih dahulu ke teman-teman. Nah, ini untuk instrumen penilaian proses hasil belajar siswa ini penilaian aspek afektif atau sikap. Nah, ini berisikan indikator penilaian sikap yang akan dinilai. Kemudian di sini ada rubrik penilaian atau di sini dibuat instrumen penilaiannya. Kemudian ada rubriknya atau skor dan kriteria penilaian. Nah, selanjutnya ada penilaian pengetahuan atau kognitif. Untuk teknik penilaiannya itu bisa tertulis di lembar evaluasi atau LKPD. Nah, kemudian dibuat kisi-kisi penilaiannya dan di situ ditulis cara untuk menghitung skor total yang didapatkan oleh siswa. Selanjutnya ada kunci jawaban soal-soal yang diberikan untuk tes kognitif. Selanjutnya ya penilaian instrumen penilaian keterampilan. Nah, ini dalam instrumen penilaian keterampilan ini berisi rubrik atau misalnya rubrik kegiatan menari. Nah, di sini itu untuk skor penilaiannya itu terdiri dari baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Nah, jadi di sini itu bentuknya adalah deskripsi untuk instrumen keterampilan. Jadi tidak hanya sekedar skor di situ, tapi ada penjelasannya. Skor 4 itu untuk penilaian yang seperti apa, gitu. Skor 3 itu diberikan ketika siswa seperti apa. Cukup ya. Selanjutnya, adalah pemanfaatan hasil penilaian siswa ya. Nah, pemanfaatan hasil penilaian ini, dari hasil penilaian ini akan menghasilkan informasi pencapaian kompetensi peserta didik yang dapat digunakan. Itu yang pertama bisa digunakan untuk perbaikan atau remedial bagi siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan. Kemudian pengayaan apabila mencapai kriteria ketuntasan lebih cepat dan dari waktu yang ditentukan. Yang ketiga, perbaikan program dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah pelaporan, dan yang kelima penentuan kenaikan kelas. Nah, jadi
pemanfaatan dari hasil penilaian ini banyak sekali. Mungkin bagi peserta didik atau bagi guru ya, itu bisa mengetahui kompetensi yang sudah dicapai oleh peserta didik ini, apakah sudah mencapai indikator atau belum. Nah, bagi guru sendiri juga, guru itu dari hasil penilaian ini bisa mengambil keputusan terbaik, memberikan bantuan yang optimal kepada kelas untuk mencapai kompetensi yang telah ditargetkan dalam kurikulum. Nah, kemudian bagi kepala sekolah, hasil penilaian ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja guru dalam dalam proses pembelajarannya dan tingkat keberhasilan peserta didik. Oke, cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan hasil penilaian dalam asesmen autentik. Pemanfaatan hasil penilaian. Penilaian kelas menghasilkan informasi pencapaian kompetensi peserta didik yang dapat digunakan. Itu yang pertama itu perbaikan atau remedial. Itu untuk peserta didik yang kurang atau di bawah dari nilai standar dari kriteria ketuntasan atau batasnya. Nah, yang kedua yaitu pengayaan apabila mencapai kriteria ketuntasan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Nah, ini tuh untuk siswa yang lebih cepat menyerap materi dan akan ditambah di luar jam yang telah ditentukan. Jadi itu tuh untuk memperkaya kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu perbaikan dan proses pembelajaran. Yang keempat yaitu pelaporan. Nah, pelaporan ini yaitu untuk digunakan kepada wali murid dan orang tua murid, dan juga bisa digunakan untuk bagi kepala sekolah untuk menstandarisasi di sekolah tersebut. Nah, yang kelima yaitu untuk penentuan kenaikan kelas. Cukup. Baik, selanjutnya yaitu pelaporan hasil penilaian. Di dalam pelaporan hasil penilaian ini ada 4 poin. Yang pertama, laporan sebagai akuntabilitas publik. Yang kedua, bentuk laporan. Yang ketiga, jenis administrasi dan pelaporan. Lalu yang terakhir, penentuan kenaikan kelas. Laporan sebagai akuntabilitas publik ini adalah laporan kemajuan hasil belajar peserta didik yang dibuat untuk pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua atau wali peserta didik. Dan juga masyarakat, instansi terkait lainnya, dan merupakan sarana komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Dan laporan ini juga bermanfaat bagi kemajuan belajar peserta didik dan pengembangan sekolahnya. Lalu yang kedua ada bentuk laporan. Laporan ini adalah laporan kemajuan belajar peserta didik yang dapat disajikan dalam data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif ini disajikan dengan angka atau skor. Hasil pembacaan angka akan menentukan apakah peserta didik sudah menguasai kompetensi tertentu atau belum. Lalu bentuk laporan ini juga dibuat lebih komunikatif untuk mempermudah orang tua menginterpretasikan hasil penilaian. Lalu berdasarkan laporan tersebut, orang tua akan mengidentifikasi kompetensi apa saja yang belum dikuasai oleh anak, sehingga hal di dalam data ini bisa ditindaklanjuti sesegera mungkin. Lalu yang selanjutnya ada jenis administrasi dan pelaporan. Dalam jenis administrasi dan pelaporan ini ada yang disebut dengan leger. Leger ini adalah
buku yang berisi informasi pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu kelas yang memberi gambaran secara terperinci tentang kemampuan prestasi akademik maupun catatan pribadi dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu ada transkrip. Transkrip ini adalah kumpulan laporan pencapaian hasil belajar pada akhir pendidikan yang memberikan gambaran secara terperinci dan menyeluruh Lalu selanjutnya ada ijazah. Ijazah ini merupakan surat pengakuan bahwa peserta didik telah menyelesaikan atau menamatkan belajar sekaligus lulus jenjang pendidikan tersebut. Lalu poin yang keempat itu ada penentuan kenaikan kelas. Jadi bila kegiatan penilaian dilakukan secara berkesinambungan, tindakan perbaikan dan pengayaan diberi sedini mungkin dan tepat waktu. Yang diharapkan tidak ada peserta didik yang tidak mencapai kompetensi yang ditargetkan. Terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat diterima dengan baik, dapat dimanfaatkan dengan baik apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.